wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Desi Asari dengan NIM 23615126. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sastra di Indonesia yang dimulai dari angkatan 20 atau yang dikenal dengan angkatan Balai Pustaka hingga angkatan sastra siber. Yuk, simak video dari penjelasan saya. Perkembangan sejarah sastra pada angkatan 20 atau angkatan Balai Pustaka, di mana perkembangan sejarah sastra yang dimulai dari angkatan Balai Pustaka ini atau yang bisa dibilang angkatan 20-an merupakan angkatan yang didirikan dengan latar belakang di mana Balai Pustaka ini didirikan pada akhir abad ke-19, yang dimana angkatan ini muncul sebagai komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat yang didirikan pada tahun 1908. Komisi ini dimaksudkan untuk memerangi bacaan liar yang telah banyak beredar di masyarakat pada awal ke abad 20. Karena komisi ini terlalu banyak terjadi pada tahun 1917, sehingga Balai Pustaka ini dijadikan 4 bagian oleh pemerintah kolonial Belanda. Ya, 4 bagian tersebut seperti bagian redaksi, bagian administrasi, bagian perpustakaan, dan bagian pers. Nah, Balai Pustaka ini memiliki tujuan, di mana tujuannya ialah melegitimasikan kekuasaan Belanda yang berada di Indonesia. Berkenaan dengan kebijakan tersebut, semua atau hampir semua novel Balai Pustaka ini hanya memunculkan tokoh-tokoh meses atau dewa penolong, yang dimana tokoh ini merupakan tokoh dari Belanda. Sedangkan tokoh lokal seperti guru, kiai, atau orang haji digambarkan sebagai tokoh yang kejam, tidak adil, dan bahkan digambarkan sebagai tokoh yang tukang menikah. Salah satu karyanya dalam Balai Pustaka yaitu karya Siti Nurbaya yang diterbitkan pada tahun 1922, di mana menampilkan tokoh Datuk Maringgi yang busuk dalam segala hal, mendadak menjadi kepala pemberontak yang menantang perpajakan. Ia kemudian mati di tangan Samsul Bahri, yang dimana Samsul Bahri itu merupakan letnan mas yang sudah menjadi kaki tangan dari Belanda. Nah, pada tahun 1930-an, Balai Pustaka ini menjadi penerbit besar karena telah didukung penuh oleh pemerintahan di Indonesia pada saat itu. Nah, selanjutnya ada angkatan 30-an atau angkatan Pujangga Baru. Nah, angkatan 30 atau yang disebut dengan angkatan Pujangga Baru ini, di mana berdirinya Pujangga Baru merupakan bukti kebutuhan dari masyarakat yang terjadi pada tahun 1933 atau tahun itu. Nah, pada tahun 1933 ini didirikannya Pujangga Baru ini oleh Sultan Takdir Ali Sabana, di mana Pujangga Baru menampung dan membahas tentang sastra serta kebudayaan. Dalam tahun kedua penerbitan majalah Pujangga Baru ini, soal kebudayaan itu memang masih belum dapat perhatian dari para orang-orang di era itu, sehingga hanya Ali Sabana atau Sultan Takdir Ali Sabana yang semangat atau perhatian berat terhadap tersebut. Nah, sehingga Pujangga Baru bergeser dari kesusastraan ke kebudayaan, dan dimana saat itu majalah itu memasuki tahun ketiga, yaitu pada Juli 1935. Salah satu karya yang penting ialah novel Layar Terkembang, di mana novel ini yang dianggap mencerminkan cita-cita Sultan Takdir Ali Sabana. Layar Terkembang ini menceritakan seorang tokoh yang bernama Tuti, yang dimana Tuti ini merupakan gadis yang berpendirian teguh, aktivis, serta termasuk aktivis dari pergerakan dan persamaan wanita, serta aktif dalam berbagai kegiatan manusia. Maksudnya kegiatan organisasi wanita. Nah, selanjutnya ada angkatan 45.
Istilah Angkatan 45 adalah sebuah nama bagi angkatan atau penyair setelah mulai pudarnya eksistensi periode Pujangga Baru. Istilah Angkatan 45 ini sendiri secara lugas baru digunakan pertama kali oleh Rosihan Anwar dalam majalah siasat yang diterbitkan pada tanggal 9 Januari 1949. Sastra Angkatan 45 sangat berbeda dengan sastra angkatan sebelumnya, yaitu sastra angkatan Pujangga Baru dan angkatan Balai Pustaka. Lahirnya angkatan 45 ini terjadi karena perubahan sosial politik yang terjadi pada tahun 1942 yang begitu sangat mendadak, di mana Jepang yang tiba-tiba datang menjajah ke Indonesia. Dalam kurun waktu tahun 1942 sampai 1945, di mana turut berkembang apa yang disebut sastra zaman Jepang. Produk karya sastra zaman ini banyak yang menghambat pada pemerintah Jepang di Indonesia. Bahkan roman, cerpen, dan puisi menjadi alat propaganda penjajah Jepang, dan melalui sebuah lembaga Keimin Bunka Shidoso, sebuah pusat kebudayaan yang pro-Jepang. Akibatnya, beberapa sastrawan yang bergabung dalam lembaga itu dijuluki kacung Jepang. Seni sastra angkatan 45 ini memiliki konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Nah, konsep itu tak ubahnya seperti naskah proklamasi yang berbunyi, "Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia, dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian. Rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat dapat dilahirkan." Memperhatikan konsep seni seperti itu, di mana pelopor angkatan 45 ini seperti Khairi Anwar yang dikenal sebagai si binatang jalang, yang merupakan pelopor angkatan 45 yang menciptakan tren baru pemakaian kata dalam berpuisi yang terkesan sangat lugas, solid, dan kuat. Dia bersama Asrul Sani dan Rifai Apin mempelopori puisi modern Indonesia. Nah, selanjutnya ada angkatan 66. Sejarah lahirnya angkatan 66. Pada tahun 1966 di Indonesia terjadi peristiwa yang sangat penting. Peristiwa yang melahirkan angkatan 66. Angkatan 66 ini melakukan pendobrakan terhadap kebobrokan yang disebabkan oleh penyelewengan negara besar-besaran. Penyelewengan yang membawa kehancuran total. Di angkatan ini, kita menyaksikan ledakan pemberontakan dari penyair-penyair, pengarang, dan cendekiawan yang telah lama dijajah jiwanya dengan slogan-slogan yang tidak sesuai dengan hati nurani. Konsep angkatan 66 adalah Pancasila sesuai dengan isi manifest kebudayaan yang telah diselewengkan pejabat pemerintah yang tidak bermoral kecuali moral untuk dirinya sendiri. Akibat dari politik yang dijalankan tanpa perhitungan itu adalah masyarakat. Masyarakat mengalami keruntuhan mental dan spiritual. Sebenarnya, protes-protes terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan sudah ada jauh sebelumnya. Protes-protes itu kita dengar dari Idrus, Pramudia Anantanur, Mokhtar Lubis, dan lain-lain. Sekian banyak sajak yang menyuarakan isi hati dan nurani rakyat tidak digubris oleh pemerintah. Rakyat kelaparan dan pemerintah menyampaikan pidato dengan semua janji yang tak pernah terpenuhi. Mereka menutup mata melihat kaum gembel yang tidur di bawah jembatan jalan dan menutup telinga mendengar rintihan perut kelaparan dari pekerja-pekerja yang membangun monumen hanya untuk gagah-gagahan saja. Penulis-penulis dramanya yang terkenal di angkatan 66 ini antara lain Rendra, Arifin C. Nur, Putu Wijaya, Pramudia Anantanur, dan Rian Tierno. Selanjutnya ada angkatan 70-an.
Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Damien Toda dalam kertas kerjanya Peta-Peta Perpuisian Indonesia 1970-an dalam sketsa yang diajukan dalam diskusi sastra memperingati ulang tahun kelima majalah Tipa Sastra di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tanggal 25 Mei 1977. Kertas kerja ini kemudian dimuat dalam majalah Budaya Jaya pada September 1977 dan dalam Satyagraha Hurip Semua Masalah Sastra 1982. Menurut Dami, angkatan 70 ini dimulai dengan novel-novel Iwan Simatupang yang jelas punya wawasan estetika novel tersendiri. Lalu teaternya Rendra serta puisinya Khotbah dan nyanyian angsa juga semakin nyata dalam wawasan estetika perpuisian Sutarji Kalsum Bahri. Dan cerpen-cerpen dari Danarto seperti Godlop, Rintik, dan sebagainya. Pada periode 70-an, pengarang berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas beberapa kemungkinan bentuk, baik prosa, puisi, maupun drama yang semakin tidak jelas. Misalnya, prosa dalam bentuk cerpen, pengarang sudah berani membuat cerpen dengan panjang 1-2 kalimat saja, sehingga terlihat seperti bentuk sajak. Dalam bidang drama mereka menulis dan mempertunjukkan drama yang absurd atau tidak masuk akal. Sedangkan dalam bidang puisi, mulai ada puisi yang kontemporer atau puisi selindro. Nah, ada peristiwa-peristiwa penting. Iskandar Wasid menyebutkan bahwa periode ini tercatat beberapa peristiwa penting antara lain seperti pada tahun 1970 H.B. Jasin diadili, di mana majalah yang dipimpinnya dituduh memuat cerita pendek yang menghina agama Islam. Dan kedua, pada tahun 1973 Sutarji Kalsum Bahri mengumumkan kredo puisinya. Masih pada tahun ini muncullah istilah aliran Rawamangun. Dan MS Hutagulung pada bulan September tahun 1974 diselenggarakan pengadilan di Bandung. Masih pada bulan September diselenggarakan jawaban atas pengadilan puisi yang dilangsungkan di Jakarta. Selanjutnya, angkatan 80-an. Latar belakang munculnya angkatan 80-an sastra ialah sastra 80-an berada di tengah lingkungan yang masyarakatnya mengalami depolitisasi yang nyaris total. Aktivitas politik mahasiswa diterbitkan dan mahasiswa sepenuhnya dijadikan organ kampus yang dilepaskan dari segala macam aktivitas politik. Mimbar bebas tidak lagi diperbolehkan dan bahkan indoktrinasi berupa penataran P4 mulai menjadi bagian integral dari kehidupan kampus. Politik stabilitas, security approach, normalisasi kehidupan kampus, dan asas tunggal merupakan lingkungan tempat para sastrawan era 80-an hidup. Nah, majalah sastra hanya ada Horizon dan Basif. Tim sebagai pusat kesenian tidak seleluasa dulu, baik dalam masalah dana maupun kegiatan. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an ini dipengaruhi oleh proses depolitisasi tersebut. Nah, oleh karena itu, sastra yang muncul pun jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesakitan kolektif masyarakat pada masa itu. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan dengan sastrawan wanita yang menonjol pada masa tersebut, yaitu Margate. Karya sastra Indonesia pada masa angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Selanjutnya, angkatan 90-an. Angkatan 90-an atau sering disebut dengan angkatan reformasi. Sering terjadinya pergeseran kekuasaan politik dari tangan Soeharto ke B.J. Habibie, lalu ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Megawati Soekarno Putri.
muncul wacana tentang sastrawan angkatan reformasi. Munculnya angkatan ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Di rubrik sastra harian Republika, misalnya selama berbulan-bulan dibuka rubrik sajak-sajak peduli bangsa atau sajak-sajak reformasi. Berbagai pentas pembacaan sajak dan penerbitan buku antologi puisi juga didominasi sajak-sajak yang bertema sosial politik. Sastrawan angkatan reformasi ini merefleksikan keadaan sosial dan politik yang terjadi pada akhir tahun 1990-an, yang dimana seiring dengan jatuhnya Orde Baru, proses reformasi politik yang dimulai pada tahun 1998 banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra puisi, cerpen, dan novel pada saat itu. Bahkan penyair-penyair yang semula jauh dari tema-tema sosial politik seperti Sutarji Kalsum Bahri, Ahmadun Yosi Herfanda, Acep Zamzam Nur, dan Hartono Beni Hidayat dengan media online duniasastra.com-nya juga ikut meramaikan suasana dengan sajak-sajak sosial politik mereka. Memasuki era reformasi yang sangat anti KKN dan praktik-praktik otoriter, penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran, mengandung renungan religiusitas dan nuansa-nuansa sufistik, menampilkan euforia, penyuarakan hati nurani dan akal sehat untuk pencerahan kehidupan multidimensional. Taufik Ismail yang pernah terkenal sebagai tokoh sastra angkatan 66 ini ikut mengawal reformasi dengan bukunya antologi puisi Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Nah, selanjutnya pada angkatan 2000. Angkatan 2000 di mana Korrie Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Sebuah buku tebal tentang angkatan 2000 yang disusunnya diterbitkan oleh Gramedia Jakarta pada tahun 2002. 100 lebih penyair, cerpenis, novelis, esais, dan kritikus sastra dimasukkan Korrie ke dalam angkatan 2000. Termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak 1980-an, seperti Afrizal Malna, Ahmadun Yosi Herfanda, dan Seno Gumira Aji Dharma, serta yang muncul pada akhir 1990-an seperti Ayu Utami dan Dorothea Rosa Herliani. Nah, jenis sastra yang berkembang dalam angkatan 2000 ini, karya sastra tidak lepas dari perkembangan kultur sosial yang ada dalam masyarakat. Karya sastra tidak lepas dari perkembangan kultur sosial yang ada dalam masyarakat. Sastra mencatatnya dalam bentuk prosa maupun puisi. Pernyataan sekarang adalah apakah masyarakat saat ini benar-benar telah vulgar ketika sastra mencatat kehidupan dengan kevulgaran yang bagi mereka itu merupakan realita. Sastrawangi yang kemudian muncul di dekade angkatan 2000 ini sebagaimana internet menjadi revolusi media kedua setelah penemuan mesin cetak Gutenberg dan ketiga setelah kehadiran televisi. Dan saat itulah munculnya sastra siber yang menjadi kekhasan terkait dengan keberadaan teknologi media. Sastrawangi mencatat atau penulis-penulis perempuan yang banyak menggumbar tentang seksualitas yang bagi Taufik Ismail sudah kelewat batas. Mencermati nama-nama pengarang yang terlibat di dalamnya, kita tahu dari karya-karya Jenar Maisa Ayu lewat kumpulan cerpennya Jangan Main-Main Dengan Kelaminmu, dan novelnya Naila Ayu Utami lewat Saman dan Larungnya, yang belakangan dari karya tersebut ia mendapat penghargaan dan sejumlah nama lainnya seperti Dina Rahayu dalam novelnya Ode untuk Leopold von Sacher-Masoch, Ratih Kumala dalam novelnya Tabula Rasa, dan karya-karya tersebut terkesan mengumbar persoalan seks dari segala sudut pandang dan alasan yang membututinya. Selanjutnya ada sastra siber. Sastra siber merupakan suatu revolusi, sebagaimana internet menjadi revolusi media kedua setelah penemuan mesin cetak Gutenberg dan kehadiran setelah televisi. Sebelum munculnya sastra siber,
dunia sastra Indonesia sendiri telah memiliki beberapa kekhasan yang terkait dengan keberadaan teknologi media. Antara lain seperti sastra majalah, sastra koran, dan sebagainya. Ketika biaya publikasi semakin mahal, begitu juga dengan keberadaan sastra koran atau majalah dirasa telah membangun hegemoninya sendiri. Internet pun datang. Nah, komunitas-komunitas sastra maya karena ini itu telah muncul atau mulai muncul karena internet. Nah, memanfaatkan teknologi seperti mailing list atau milis, situs, forum diskusi, dan kini juga blog. Internet menawarkan iklim kebebasan tanpa sensor. Semua orang boleh memajang karyanya dan semua boleh mengapresiasinya. Ironisnya, tantangan di Indonesia ini justru muncul dari dunia sastra sendiri. Sastra siber dengan sifatnya yang bebas itu pernah dituding oleh beberapa pihak sebagai sekadar ajang main-main, sehingga karya-karyanya itu pastilah dianggap tidak bermutu. Meski demikian, seiring berjalannya waktu, saat ini eksistensi karya sastrawan siber untuk apresiasi mungkin masih dipandang sebelah mata oleh sebagian kelompok mapan tersebut. Penggunaan istilah sastra siber sendiri ini sudahlah jelas dan gamblang menyatakan jenis medium yang dipakai. Seperti medium siber, persis sama halnya dengan istilah sastra koran, sastra majalah, sastra buku, sastra fotokopian atau stensilan, sastra radio, sastra dinding, dan sebagainya. Jadi semua tulisan sastra yang dipublikasikan melalui medium siber bolehlah disebut sastra siber. Pernyataan berikutnya yang sering mengekori penggunaan istilah sastra siber adalah masalah estetika atau nuansa estetika yang menurut pengamat sastra tidak seperti sastra koran dan sastra majalah yang memiliki nuansa estetika yang esensial dan bisa diukur. Sekiranya itulah yang bisa saya dapatkan, yang bisa saya sampaikan mengenai perkembangan sastra di Indonesia dari periode Balai Pustaka hingga sastra siber. Sekiranya bila ada kurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.